Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini adalah learning activity dan kita akan membuat sesuatu dari sebelum Miss beritahukan kita akan membuat apa hari ini. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, hari ini kegiatannya adalah membuat sesuatu dari barang bekas gitu ya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya sendiri adalah recycling. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah tahu recycling itu adalah membuat sesuatu dari barang bekas. Nah, Miss mau ingetin dari awal mungkin ya. Jadi nanti di akhir kegiatan kita akan membuat tidak hanya membuat barang, tetapi juga kita akan melakukan kuis. Jadi apapun yang mungkin Miss sampaikan ke teman-teman di awal, di akhir atau di pertengahan, teman-teman harus simak supaya nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuisis di akhir sesi ini. Oke ya? Oke, jadi pertama Miss akan memperkenalkan barang-barang apa saja yang kita butuhkan. Oke, yang pertama kita butuh koran. Oke, teman-teman sambil sediakan ya. Kemudian teman-teman juga mungkin akan membutuhkan kertas putih atau kertas HVS, kertas atau drawing paper atau apapun itu. Oke, yang kedua peralatan gambar, ada pensil, spidol hitam, boleh yang kecil boleh yang besar, mana aja boleh ya. Yang berikutnya adalah gunting. Oke, terus ada lem putih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, Miss boleh lem yang lain nggak? Oke, karena kita medianya menggunakan kaca di dalam media yang berikutnya ini, kita menggunakan botol, jadi teman-teman mungkin akan lebih baik jika menggunakan lem putih. Oke, dan botol. Kalau botol plastik gimana, Miss? Sepertinya agak susah, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya punya botol kaca seperti ini ya. Ini bekas sirup, atau misalkan teman-teman punya botol yang lebih kecil juga bisa, tidak apa-apa ya, yang penting adalah botol kaca. Oke, berikutnya wadah air. Ini teman-teman bisa menggunakan baskom atau mangkok atau apapun. Kemudian air, bisa menggunakan gelas juga jika tidak ada botol bekas ya. Terus mungkin nanti teman-teman akan butuh kuas, tapi jika tidak ada kuas juga tidak apa-apa, cukup menggunakan tangan atau mungkin bantuan dari pensil atau alat tulis ya. Terus jika teman-teman punya lilin, bisa juga nanti kita akan coba pakai lilin ini untuk apa, oke ya. Dan mungkin korek api tentu saja. Oke, semua bahan sudah disebutkan. Sekarang kita akan mulai sesi pembuatannya seperti apa. Yang pertama kita ambil koran bekas ini, kita akan potong. Untuk potongannya seperti apa, Miss? Jadi potongannya itu jika kita lihat koran, maka teman-teman akan menemukan kolom ya, kolom daripada berita yang ada seperti ini. Ada 1, 2, 3 kolom dan selanjutnya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah memotong koran ini sesuai dengan jalur kolom dari berita yang ada, gitu kan, supaya lebih rapih ya dan lebih enak dilihatnya. Oke, misalkan contohkan satu line ya, atau satu jalur ini kita akan potong. Oke, teman-teman selain menggunakan koran juga bisa menggunakan majalah bekas ya, majalah bekas. Mungkin agak susah dapat, tapi ya dengan usaha yang baik pasti teman-teman bisa nemuin atau dapatin koran atau majalah di sekitar rumah teman-teman ya. Oke, nah ini contoh dari koran yang kita potong. Jadi kolomnya itu rapih ya seperti ini. Oke, nah
setelah teman-teman selesai dengan potongan kolom yang sudah ada, kita akan potong lagi menjadi lebih kecil ya, lebih kecil, dan usahakan juga potongannya rapih, tidak miring-miring, tidak asal potong ya, seperti ini. Beberapa secukupnya ya, jangan terlalu banyak, mungkin karena terlalu banyak juga nanti terbuang, kasihan ya, dan kalau terlalu sedikit juga nanti teman-teman harus 2 kali memotong. Jadi secukupnya aja. Siapkan kertas-kertas koran ini ya. Oke, tadi potongannya sudah, dan Miss juga sudah siapkan potongan yang lain supaya proses pembuatannya lebih cepat ya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan mulai. Berikutnya setelah kita memotong koran, yang harus dilakukan adalah menyiapkan lem. Siapkan lem. Oke, lem ini kita tuangkan ke wadah yang sudah disiapkan tadi ya. Bisa baskom, bisa mangkok, atau wadah apapun yang sudah tidak terpakai ya. Oke, setelah ini kita akan gunakan air untuk mengencerkan sedikit lem ini ya. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa nggak langsung dioles di botol ini, Miss? Oke, jika kita langsung oles lem putihnya, mungkin sisi-sisi dari lem yang kita oles itu tidak akan rata menutupi semua permukaan korannya. Jadi kita akan cairkan sedikit lemnya. Itulah fungsi dari air yang kita siapkan juga. Jangan terlalu cair, karena kalau terlalu cair nanti kurang bagus juga. Jadi hasilnya itu korannya lembek dan susah untuk kering ya. Keringnya lama dan nanti tidak maksimal gitu hasilnya. Oke. Oke, jadi tadi Miss bilang kalau misalkan teman-teman tidak ada kuas, bisa gunakan pensil atau apapun untuk mengaduk lem dan airnya. Oke, sekarang kita akan coba mulai tempelkan koran ke botolnya ya teman-teman. Kita mulai dari bawah ya. Kita akan coba dari bawah, kemudian penuhin dulu dari bagian bawah, kemudian kita akan naik ke atas. Oke. Untuk posisi korannya bisa dibuat rapih seperti sejajar gitu ya. Teks yang ada, atau misalkan teman-teman mau acak-acak juga tidak apa-apa, boleh. Teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Nah, setelah satu tertempel, usapkan lem di sekitaran kertas koran yang pertama supaya bisa tertempel satu sama lain. Oke. Oke, mungkin ini agak sedikit lama, jadi teman-teman harus sabar ya, harus sabar dan usahakan rapi, tidak ada kertas yang terbuka, jadi hasilnya akan maksimal. Oke. Kita percepat. Ya, mungkin teman-teman kalau ada barang-barang di sekitar teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Sekarang media seperti Pinterest itu efektif sekali buat bantu teman-teman ketika ingin berkreasi
ingin membuat sesuatu apapun itu, jadi teman-teman bisa buka media-media yang ada ya, media-media supaya teman-teman lebih kreatif. Apalagi ketika di rumah itu apa ya, teman-teman mungkin fokusnya sukanya tuh sekarang main game gitu kan, yang akhirnya membuat teman-teman banyak mungkin ya yang berkacamata gitu. Kalau Miss juga pakai kacamata, iya Miss juga pakai kacamata, tapi memang udah dari dulu, jadi bukan karena efek WFH atau work from home ya, gitu teman-teman. Dan kalau misalkan ada barang bekas yang lain, tidak ada salahnya dimanfaatkan ya, karena kalau misalkan kita bikin sesuatu, berhasil membuat sesuatu itu rasanya puas gitu ya, kita bisa menciptakan kreasi dari sesuatu yang sudah tidak terpakai gitu kan, seperti itu. Nah, ini setengah lagi ya teman-teman, sabar, kita selesaikan segera. Dan kalau misalkan nih teman-teman, Miss kalau misalkan disobek bisa nggak sih gitu, koran-korannya disobek gitu? Bisa, tapi memang harus bisa mengkomposisi teksturnya ya, jadi nggak cuman kalau misalkan disobek itu kan memang tepiannya sudah tidak rapi, dan kalau misalkan kita tempel-tempelnya juga tidak rapi maka kurang maksimal. Jadi kenapa kita menggunakan gunting, oke ya, seperti itu teman-teman. Oh ya, kalau misalkan lemnya teman-teman terlalu basah, nanti boleh teman-teman siapkan hair dryer ya. Kalau ada hair dryer, buat apa Miss? Karena misalkan kita mau jemur bisa sih, tapi mungkin agak terlalu lama, jadi biar cepat teman-teman bisa menggunakan hair dryer ya. Membuat sesuatu dari barang bekas gitu kan, itu kan oke ya, itu keren gitu. Jadi teman-teman mungkin tidak hanya main game gitu, tapi teman-teman punya channel yang unik gitu, kayak membuat sesuatu dari barang bekas gitu kan. Jadi beda dari youtuber yang ada gitu, nggak cuma main game gitu kan. Mungkin buat yang The Boys gitu ya, banyak yang jadi youtuber juga. Terus banyak juga yang bilang kan ke Miss subscribe dong gitu. Terus ya Miss juga sempet lihat channel teman-teman gitu kan. Nah di situ ya teman-teman juga udah mulai kreatif ya, kayak membuat apa, channel YouTube, udah berani gitu kan. Oke. Nah tapi mungkin akan lebih unik gitu jika channelnya itu beda ya, beda dari yang lain. Jadi nggak cuma gamers, tapi sesuatu dari membuat craft gitu kan, seperti itu. Oke, sedikit lagi. Mungkin sampai dengan proses pembuatan ini ada teman-teman yang belum menemukan bahan bakunya ya. Kalau Miss bisa sarankan menggunakan kertas origami. Sepertinya teman-teman lebih banyak yang punya origami ya. Itu bisa juga dipakai. Caranya, kertas origaminya kita kremes dulu, dikremes kemudian dipotong, potong juga dengan gunting kan. Terus ditempelkan seperti ini. Jadi bisa menggantikan kertas koran jika memang tidak ada koran atau majalah ya teman-teman. Sedikit lagi. Oke,
uh, kira lapisannya sudah cukup ya. Jika teman-teman nanti di rumah ketika mengerjakan, terus teman-teman lihat dicek lagi ya, kira-kira korannya udah rapi belum sih gitu. Kalau misalkan dirasa belum rapi, dalam artian ketika dicek itu teman-teman masih menemukan celah atau lubang di antara timpaan koran yang sudah kita tempel, teman-teman tinggal ulang ya, atau tempel kembali dan tutupi dengan koran sampai dengan tertutup rapih ya. Oke, sekarang sambil menunggu agak kering botol ini, kita siapkan kertas gambar yang tadi, atau HVS atau kertas apapun itu. Nah, teman-teman silahkan ciplakan gambar apapun itu. Kalau Miss di sini sudah menyiapkan ada 3 gambar ya. Yang pertama itu pepohonan dan bukit ya. Yang berikutnya ada rusa, dan yang ketiga ada anak perempuan yang sedang bergantung di bulan. Oke, jadi teknik gambar ini adalah teknik siluet yang mungkin teman-teman beberapa sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Teknik siluet itu apa sih? Oke, jadi teknik siluet itu adalah mewarnai atau menggambar dengan cara mewarnai blok satu warna ya. Jadi di sini kalau kita lihat warnanya hitam gitu. Kalau misalkan Miss warna apapun bisa disebut siluet nggak? Bisa, karena dia itu hanya satu warna ya. Kalau misalkan teman-teman, gampangnya adalah misalkan teman-teman berdiri di depan atau di belakangnya itu ada cahaya gitu. Nah, kemudian teman-teman akan melihat bayangan atau siluet kan itu. Nah, itu adalah gampangnya ketika kita memahami gambar siluet. Jadi satu blok warna gitu kan, warnanya hitam ya. Oke. Terus tidak ada warna lain seperti itu, jadi itu yang dinamakan siluet ya. Oke, sekarang dari sini mungkin teman-teman gimana caranya Miss gambarnya. Oke, ketika teman-teman sudah membuat gambar, Miss coba ulang gambar ini ya. Jadi gambar bulan saja Miss akan ulang seperti ini. Pertama teman-teman mulai dari gambar pensil, kemudian yang berikutnya teman-teman gunakan spidol hitam ya. Ditebalkan atau tracing kan, kemudian Oke, ini di tracing dulu yang keduanya. Berikutnya kita warnanya hitam ya, di blok full. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi digambar kemudian di blok warna hitam. Oke, sekarang kita akan gunting gambar kita. Sebetulnya ada 2 teknik. Yang pertama kita gambar di kertas putih seperti ini. Yang kedua kita bisa menggambar langsung di botol yang sudah di cover dengan koran ini ya, tapi teman-teman harus memastikan betul-betul kering botol ini. Jadi karena waktunya singkat, jadi Miss menggunakan teknik yang pertama ini, menggambar dan kemudian ditempel ke botol kita. Oke, kita gunting dulu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman juga bisa menggambar apapun di botol teman-teman ya. Oke,
Jadi tadi gambarnya harus bertema ya, misalkan nanti kalau misalkan teman-teman lihat hasil akhir dari gambar ini atau komposisinya itu akan terlihat bercerita ya. Jadi ada gambar rusa, ada gambar bulan gitu kan. Oke, kita gunting sedikit lagi. Terus yang kedua, mungkin gambarnya jangan terlalu kecil supaya teman-teman tidak kesusahan ketika harus menggunting atau membuat siluetnya ya teman-teman. Jadi dibuat secukupnya. Jadi pastikan teman-teman bisa menggunting gambar yang teman-teman sudah buat ya. Nah, mungkin sambil tunggu proses guntingannya selesai, teman-teman sudah mulai memikirkan gambar apa yang akan teman-teman buat, ya kan? Jadi ketika ini selesai dengan guntingan mis, teman-teman juga sudah siap dengan kegiatan yang akan dilakukan hari ini ya. Oke, ini yang terakhir, kita percepat. Oke, kita sudah selesai dengan guntingan kita. Kita akan tempel di botol ini ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita lihat gambar ini kan kecil ya, sedangkan misalkan botol ini masih basah. Lebih baik yang diberi lem botol atau gambar ya. Oke, jika gambarnya masih cukup besar, itu memungkinkan kita untuk menempelkan lem pada gambar. Tapi kalau misalkan gambarnya sangat kecil, disarankan teman-teman langsung menempel di atau merekatkan lem ini di botol. Oke, kita beri lem sekali lagi. Nah, di sini fungsinya kuas ternyata sangat-sangat membantu ya teman-teman untuk mengoleskan lem ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, tidak apa-apa, kita bisa gunakan tangan ya teman-teman. Kedua berikutnya
Dan gambar terakhir kita tempel agak ke bagian atas botol. Oke, ya, ini kreasi kita hari ini teman-teman. Cuma mungkin karena posisi dari kertas yang masih basah dan juga ya itu sih kendalanya. Jadi untuk sekarang kita belum bisa lihat hasilnya seperti apa ya, karena ini masih abu-abu ya. Jadi masih kurang terlihat bagus, tapi nanti ketika kering kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Dan jangan lupa di gambarnya kita juga oleskan lem supaya merekat ke background atau ke korannya. Dan ketika botol ini sudah kering, maka akan ada atau akan muncul efek glossy. Glossy itu mengkilap ya teman-teman, jadi gambarnya itu akan lebih bagus, lebih cerah karena efek dari lem putih ini teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Jadi nanti setelah video ini masih akan ada aktivitas dan mungkin teman-teman akan lihat hasil akhir dari botol yang sudah kering. Mungkin gambarnya akan terlihat lebih bagus dan lebih menarik ya teman-teman. Kalau untuk saat ini belum. Oke, demikian tutorial kita hari ini membuat craft dari botol ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak dan kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Terima kasih.